Kalian tahu gak sih, ternyata NFT ini, kripto ini banyak digunakan sebagian orang untuk dijadikan alat scam. Di mana di tahun 2021 aja, dalam 1 tahun, scamnya itu mencapai 14 miliar dolar, yang artinya setara dengan 210 triliun. Kalau kita ngelihat market cap-nya BCA itu senilai 900 triliun, ini sudah 1/5-nya duit di BCA itu hilang. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya itu kalian itu bisa scam lewat NFT. Ini bukan ngajarin kalian supaya jadi scammers, tapi kalian itu harus ngerti cara pattern orang berpikir, cara scammers berpikir, supaya kalian nggak ketipu untuk membeli alat-alat instrumen yang dibilang sebagai instrumen investasi. Sebelumnya aku bakal jelasin dulu NFT itu apa. Ini sering disebut sebagai non-fungible token. Atau kalau teman-teman nggak familiar dengan kata fungible, itu artinya replaceable. Jadi sesuatu yang tidak bisa digantikan lagi maksudnya. Perumpamaan gampangnya itu semacam seperti cap, tapi dalam bentuk cryptocurrency. Cuman bedanya kalau misalkan legal ini, misalkan kayak kita beli tanah ini, ada satu orang memberikan jaminan kalau itu tuh benar. Nah, namanya BPN ya. Nah, cuman kalau NFT ini tuh sebuah cap yang dimana capnya ini yang punya decentralized, nggak ada yang punya. Karena kita sudah masuk ke dalam 3.0 dimana semuanya itu decentralized. Makanya ini jadi gampang banget untuk jadi scam. Banyak influencer-influencer hebat ini menggunakan alat ini, instrumen ini menjadi alat untuk scam. Supaya kalian bisa lebih paham lagi scamnya itu gimana sih. Bayangkan kalau NFT ini dibentuk sama orang yang ternyata orangnya itu benar-benar di balik layar banget. Orang yang nggak bisa tracking dan dia menyuruh orang-orang aja dari influencer-influencer, dari artis-artis digunakan untuk mempromosikan NFT-nya ini teman-teman. Kalau di luar sana mungkin kita ngelihat ya, banyak banget tuh NFT yang habis dibeli sama Logan Paul. Itu naiknya tuh gila-gilaan banget. Karena apa? Karena ada cap di mana akhirnya Logan Paul itu membeli. Nah, bayangin teman-teman kalau Logan Paul membeli, wah itu pasti terkenal tuh satu dunia. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang juga yang mau membeli dari Logan Paul. Nah, simpelnya tuh gitu. Kalau kita ngelihat sebuah barang, kenapa bisa jadi kelihatannya wow? Karena harganya tinggi. Semakin orang bisa menjual dengan harga tinggi, status sosialnya itu jadi ikutan naik. Nah, NFT ini digandang-gandang sebagai alat instrumen investasi yang baru dan bisa dibilang untuk menaikkan status derajat sosialnya mereka di dunia lain, di dunia cryptocurrency. Yang ujung-ujungnya mungkin suatu saat nanti kita bisa tuh memamerkan gambar-gambar kita yang nilainya tuh tinggi banget ya. Ketika orang lain ngelihat, kita udah bisa tahu, oh ini orang kaya nih, punya gambar yang dibeli dari ini. Nah, tapi teman-teman kepikiran gak sih? Sebenarnya ini bisa jadi instrumen scamming yang sangat-sangat gampang. Yang pertama, developernya tuh gak jelas siapa. Dia tinggal aja cari orang-orang yang berpotensi untuk bisa menginfluence orang banyak. Habis itu dia bikin desainnya. Bikin desain gampang kok. Teman-teman bisa langsung masuk tuh di Amazon, banyak banget orang-orang yang freelance untuk membuatkan jasa teddy bear kayak gituan doang. Harganya cuma $100 per karakternya. Nah, bayangkan teman-teman, satu karakter ini yang cuma $100, cuma notabene cuma 1,5 juta, bisa dijual sampai ratusan juta. Karena apa? Setelah dibikin karakternya, terus kamu itu bisa bikin landing page-nya di website. Ya, itu nanti kalian bisa di minting. Setelah itu kalian tinggal apa? Goreng di community. Kalian cari orang-orang potensial, habis itu suruh jual NFT-nya itu, gambar-gambarnya itu. Dengan gimmick lah, bisa dipakai untuk penggunaan inilah, penggunaan itulah. Habis itu akhirnya apa? Yaudah tinggal aja. Nggak ada gunanya. Nanti lama-lama akhirnya kayak mikir, ngapain ya aku beli ini ya? Ngapain aku beli gambar yang kayak gini gitu loh. Karena benar-benar ini masih belum jelas dan gampang banget untuk di-scam teman-teman. Sebentar lagi di Indonesia pasti bakal banyak banget artis-artis yang dipergunakan sama developer yang underground banget. Dan dia akan menjual NFT mukanya dia sendiri, bonekanya dia sendiri, atau apapun itu akan gampang banget untuk di scamming. Jadi teman-teman kalau kita ngelihat cara mereka scamnya tuh simple banget lah. Dia buat rame banget, crowdednya rame, semua influencer dipanggil semua. Dia suruh influencer A membeli gambarnya dia senilai 50 juta.
nanti dibeli sama si artis A. Artis A terus dibeli lagi sama si artis B 100 juta. Padahal sebelumnya developer kasih 50 juta ke dia, kasih 100 juta ke dia. Habis itu tinggal ditektokan aja. Oh, bisa laku sampai 100 juta. Oh, bisa laku sampai 500 juta. Oh, orang sampai artis luar negeri pun membeli karakternya dia. Kalian tahu nggak? Itu kadang-kadang bisa aja mereka dibayar untuk membeli karakter itu. Karena sebenarnya it's all about perspective, teman-teman. Nah, jadi ini itu sebenarnya akan works kalau orang-orang itu banyak yang percaya dan banyak demand-nya gitu. Tapi kalau misalkan demand-nya emang cuma buat gorengan, ya pasti lama-lama pasti hilang kok. Semua itu ujung-ujungnya pasti balik lagi. Semua akan properti pada waktunya. Aku nggak yakin NFT ini sebenarnya orang itu karena menikmati seninya. Aku yakin ini semua karena FOMO-nya, karena kelihatannya tuh bisa untung banyak. Karena dibeli sama ini, habis itu aku pengen juga beli kayak gitu. Semua orang bakal sadar kok sebenarnya yang mereka beli itu harus bener-bener apa yang mereka bisa pakai, mereka bisa gunakan, mereka tahu value-nya tuh ada, bukan hanya untuk gorengan semata. Jadi di videoku kali ini aku pengen ngomong sama kalian, please banget, berhati-hati banget ketika kalian membeli NFT. Aku nggak bilang semua NFT itu scam, tapi mostly itu bener-bener scam. Mungkin kalau kalian mau beli NFT, kalian harus tahu background dari developernya dan siapa yang bener-bener ada di balik layarnya itu. Karena kalau misalkan kalian nggak ngerti siapa orangnya itu, kalian nggak bisa nge-tracing apakah dia punya background yang bagus sebelumnya, itu bakal bahaya banget. Ujung-ujungnya apa? Itu nggak bakal jadi apa-apa kok, karena kalian nggak bisa gunain. Apalagi kalian itu belinya itu karena pengen tuh demunnya. Kita memang di zaman yang kelihatannya pengennya semua instan, semuanya cepet. Tapi itu semuanya itu bakal kayak hukum alam gitu loh. Orang-orang yang akhirnya terjebak, akhirnya bener-bener ngerasain kerugian, ya udah, mereka nggak bakal lagi ada di sana. Mereka bakal ada di instrumen yang bener-bener bisa bikin mereka itu tenang. Ketika mereka invest 100 juta, mereka tenang. 500 juta lebih tenang lagi. 1M juga nggak tahu kemana, taruhin ke instrumen kayak properti, mereka aman. Nah, teman-teman, ini semua tinggal tunggu waktunya. Thank you for watching, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu sangat membantu aku untuk lebih bersemangat lagi mengedukasi kalian yang haus untuk menjadi real estate investor. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. See ya guys!